Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bi huda. Qala Sayyidul Imam al-Arif billah bin Athaillah Sakandari rahimallahu rahmatal abrar wa amatana bi madadil wafir fid darain amin. Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari beliau mengatakan masih tentang supaya kita itu tidak tertipu dengan pujian-pujian orang. Beliau mengatakan ghaib nadaral khalqi ilaik wa ghib an ikbalihim alaik bi syuhudi ikbalihi alaik. Beliau mengatakan tenggelamkanlah, hilangkanlah pengaruh daripada pandangan makhluk kepadamu, dan tenggelamkan, hilangkan penghadapan mereka kepadamu, pujian mereka, mungkin pengagungan mereka kepadamu, bisyuhudi ikbalihi alaik, dengan persaksian Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu. Jadi Al-Imam Ibn Athaillah menyatakan kita itu tidak perlu kemudian terlena, tertipu dengan penilaian makhluk kepada kita. Beliau mengatakan hilangkan bagaimana pandangan makhluk kepadamu, dan justru sadarilah, fahamilah, ingatlah selalu tentang pandangan Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu, karena cukup Allah subhanahu wa ta'ala itu yang selalu memperhatikan kita. Seperti itulah kata beliau seorang yang ikhlas dalam berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau beliau dikasih permisalan itu seperti anak bayi yang sedang disusui oleh ibunya. Mungkin ibunya tadi itu sambil ngaji, mungkin sambil masak, mungkin ya sambil menyusui itu. Jadi tidak memperhatikan anaknya, tapi anaknya selalu memperhatikan ibunya tadi itu, dilihat ibunya tadi itu. Seperti itulah seharusnya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dikatakan bahkan lisannya itu manggil mama, dan hatinya itu memang penuh full dengan cinta kepada mama. Jadi apa yang ada di lisan dan apa yang ada dalam hatinya itu satu. Nah, ketika seorang hamba berzikir, beribadah kepada Allah, ya memang betul-betul di dalam hatinya full hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ngaji, hatinya kepada Allah. Ketika sedekah, hatinya kepada Allah. Ketika puasa, semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Ketika haji, ketika umrah, semata-mata tidak ada yang lain melainkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dikatakan kalau Allah sudah menghadap kepada hambanya secara khusus, maka itu tidak ada bandingnya dengan sibuknya hamba berzikir kepada Allah. Jadi seorang hamba itu ketika berzikir kan mulia sekali. Kenapa? Karena berarti Allah sedang mengingat dia secara khusus, menyebut dia secara khusus. Katanya Allah apa? Fazkuruni azkurkum. Sebutlah aku, ingatlah aku akan ingat kalian. Nah, makanya ketika orang itu berzikir, sebagian ulama mengatakan cukup keistimewaan orang itu berzikir satu dalil saja. Fazkuruni azkurkum. Sebutlah aku, ingatlah aku akan mengingat kalian, menyebut kalian. Loh, kita ini siapa? Hamba yang masih banyak salah, hamba yang penuh dengan kekurangan, tapi diingat secara khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika orang itu berzikir, hakikatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dia itu lebih dekat, menginginkan lisannya itu mampu untuk menyebut dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu luar biasa sekali. Jadi kata beliau, maka tenggelamkan wahai hamba pandangan makhluk kepadamu, baik pandangan pemuliaan, pandangan penghinaan, karena itu penilaian yang fana, penilaian yang tidak hakiki. Sebagaimana kalam hikmah yang beliau yang sebelumnya, mungkin manusia memuji kamu, mengelulukan kamu ini Masya Allah, tapi kamu tahu apa yang ada pada diri kamu sebenarnya masih banyak kurang. Saya ini masih gini. Nah, maksudnya seperti itu. Jangan kamu itu terlena dengan pandangan makhluk saja. Dan
fokus bagaimana Allah melihat kamu, apalagi hatinya kamu. Karena hati itu adalah tempat pusat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tidak melihat rupa kalian, fisik kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Hanya saja yang dilihat oleh Allah, yang dipandang itu hati dan niat kalian. Adapun perbuatan-perbuatan tadi itu yang baik bisa jadi jelek, yang biasa pun bisa bernilai ibadah. Tergantung apa? Hati dan niat tadi itu. Makanya kalau kita lihat mereka para aulia itu, mereka tidak peduli. Ada yang memuji, ada yang mencaci, karena itu hanya penilaian daripada makhluk semata. Rabi'ah al-Adawiyah, ya, Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah, seorang wali perempuan yang terkenal itu, beliau sampai mengatakan dalam munajatnya kepada Allah, insoha min kalwud ya ghayatal muna fakullu ma fawqa turabi turabu. Jika aku telah mendapatkan cintamu yang tulus, ya ghayatal muna, wahai puncak daripada segala harapanku, yaitu Allah, fakullu ma fawqa turabi turabu. Maka apa yang ada di atas tanah ini, manusia, apapun, apa yang ada di atas tanah ini ya bagiku sama seperti tanah. Maksudnya apa? Tidak mempengaruhi sedikit pun terhadap hati beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai yang menjadi penyakit itu orang kalau sudah dipuji, wah Masya Allah ya, rutin jamaah di masjid, wis akhirnya apa? Tidak jamaah lagi, karena sudah mendapatkan penilaian tadi itu. Wah Masya Allah ya, ngajinya banyak, akhirnya ditinggalkan ngaji. Tapi bagaimana kita itu memandang pandangan Allah kepada kita? Kita ini masih kurang, kita ini butuh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan, karena orang yang penghadapannya kepada makhluk, maka penghadapannya kepada Allah akan kurang. Begitu pula sebaliknya. Di sini bukan berarti kita dilarang untuk bersosialisasi, bermasyarakat, bukan. Maksudnya itu penilaiannya tidak dianggap begitu penting, ya, tidak dianggap begitu penting. Nah, kecuali kalau misal dari orang tua, dari guru lah, ini penting ini ya. Misal kita ada kekurangan, karena guru itu seringkali lebih memahami kita daripada kita sendiri. Ya, kalau kata Habib Abu Bakar Al-Masyhur itu, waktu beliau pernah ceramah di Darul Mustafa, beliau sampai pada akhirnya itu berapa bulan sebelum beliau wafat, beliau sampai mengatakan, a'tini qalbak asilak ila rabbak. Berikan kepadaku hatimu, kamu akan tak sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalam yang luar biasa, yang dahsyat daripada beliau. Maksudnya apa? Kalau kita total kepada guru-guru kita, maka insya Allah kita akan diantarkan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya seperti itu. Kalau ada guru negur atau penilaian orang tua, ya harus kita hiraukan. Enggak, ini kan makhluk orang tua ya, bukan ya. Orang tua ya harus kita perhatikan. Bukan berarti kita remehkan, loh kan makhluk, yang penting kan penilaian Allah. Bukan seperti itu ya, bukan seperti itu. Maksudnya penilaian makhluk yang memuji, nah, gitu loh. Penilaian makhluk yang memuji-muji itu tidak perlu kita hiraukan. Jangan sampai kita terlena maksudnya. Karena orang yang justru fokus kepada hamba tapi nggak fokus sama Allah Ta'ala, ini orang yang tertipu. Seperti Imamul Haddad dalam hikamnya itu yang sudah kita baca, dan Nabi SAW pun pernah menyatakan dalam sebuah hadis, orang yang membuat makhluknya ridho sekalipun bisa membuat Allah Ta'ala murka, wis yang penting istri saya senang, jalan-jalan saya nggak sholat tak apa-apa, wis daripada istri saya sedih tak tinggal sholat sebentar misalnya ya, misalnya nih na'udzubillah. Lah apa yang terjadi? Katanya Nabi, Allah akan membuat sosok yang dia cari ridhonya itu akan tidak suka sama dia. Entah apa alasannya, wallahu a'lam. Pasti nanti loh, Allah ini kan yang mengatur hati. Allah ini kan yang punya hamba, yang punya istrinya itu, yang punya istri yang ingin dia gembirakan itu Allah Ta'ala. Yang mengatur hatinya Allah, yang memilih hidup dan matinya pun Allah. Allah jadikan sosok yang diharapkan ridhonya, kegembiraannya itu tidak suka sama dia. Wallahu a'lam, apapun alasannya mesti gitu.
dan Allah jauhkan mereka berdua tadi itu, naudzubillah min dzalik. Nah, tapi kalau sebaliknya, orang yang fokus kepada Allah, sekalipun mungkin ada daripada makhluk yang gak ridho sama dia, itu nanti makhluk yang gak ridho itu suatu saat akan Allah rubah jadi seneng sama dia, jadi suka sama dia, apapun alasannya. Ini sudah banyak sekali. Misalnya di antara guru-guru kita itu ada, ini kisah nyata. Ada di antaranya orang-orang yang benci luar biasa. Lu sekarang ini menjadi orang yang sangat terdekat. Di setiap majelisnya selalu hadir, selalu ada. Ini kisah nyata. Ada seperti itu. Kenapa itu terjadi? Karena beliau-beliau ini hanya fokus kepada Allah, ingin menyampaikan ilmu, ingin sama-sama gembira dunia akhirat. Hanya Allah fokusnya. Sekalipun mungkin ada orang yang hasud, yang menuduh ini dan itu, tapi pada akhirnya orang-orang yang hatinya nggak suka itu pun Allah rubah justru menjadi senang dengan orang-orang yang baik tersebut. Makanya sebagai penutup, bagaimana Nabi SAW beliau mengatakan, ihfadillah yahfadka, jagalah apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka kamu akan selalu mendapati Allah bersamamu. Kalau kamu ingin meminta, fas'alillah, minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, minta bantuan kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, seandainya semua manusia ini kumpul untuk membahayakan kamu, dunia ini kumpul mau mencelakakan kamu, mau menusuk kamu misalnya, tapi mereka tidak akan mampu memberikan tusukan itu kecuali jika memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya satu dunia ini ingin memberimu manfaat, maka mereka tidak akan mampu kecuali apa yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya saat dunia ini pengen ngasih kopi satu cangkir sama kita, tapi Allah tidak mentakdirkan satu cangkir kopi itu sebagai rezeki kita. Tidak mungkin bisa. Tapi kalau memang Allah Ta'ala takdirkan, maka itu akan sampai. Poinnya apa? Poinnya bahwa apapun yang terjadi pada makhluk kepada kita, itu semata-mata ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi jangan sampai kita terlena kepada makhluk. Justru kita harus lebih membesarkan perhatian kita kepada Allah, yang mana di tangan Allah lah semua makhluk itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan sedikit manfaat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.